Shalom sidang jemaat yang diberkati Tuhan, selamat hari Minggu dan selamat berbakti. Senang sekali kami menjumpai Bapak Ibu sekalian melalui ibadah live streaming pagi hari ini di channel yang tidak asing lagi, Gereja Baptis Indonesia Palembang. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pastikan Bapak Ibu mengikuti ibadah ini dari awal hingga akhir dengan baik, dengan memfokuskan pikiran dan hati serta konsentrasi Bapak Ibu kepada ibadah ini. Jangan lupa absen ataupun komen dengan hadir, sebut nama hadir, jangan absennya terakhir. Pak Pendeta melihat di channel itu kadang-kadang ada yang jam 9 lewat, 9 lewat 30 lebih baru absen. Ini baru kebaktian ataupun ini absennya terlambat. Maka dari itu begitu buka channel langsung komen absen, keluarga tersebut hadir. Oke? Baik Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita awali ibadah kita pagi hari ini tentunya dengan membuka kebenaran firman Allah yang saya akan ambilkan dari Yohanes pasal yang ke-8, ayatnya yang ke-31 dengan ayatnya yang ke-32, ya. Mari kita buka, silahkan melihat di layar kaca Bapak Ibu sekalian, ya. Yang saya ambil bacaan kita dari Yohanes pasal 8, 31, 32. Kita baca bersama-sama, mari. 1, 2, 3. Maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku. Dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kebenaran firman Allah inilah yang akan memberikan kita kemerdekaan sehingga kita tidak tertawan lagi oleh kuasa-kuasa setan. Mari kita awali dalam doa dan kita tunduk kepala berdoa. Kita berdoa. Bapa kami dalam surga, kami mengucap syukur karena Tuhan izinkan kami pagi ini masih boleh diberikan kesempatan Tuhan untuk ibadah bersama-sama. Sekalipun ibadah kami tidak bisa bertatap muka karena situasi kondisi pandemi, bahkan peraturan pemerintah PPKN di mana kami harus mengikutinya dan kami juga harus menjaga agar tidak terjadi penyebaran COVID-19 secara masif. Maka dari itu kami melangsungkan ibadah secara live streaming pagi hari ini Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati seluruh jemaat, supaya seluruh umat Tuhan yang mengikuti ibadah ini diberkati dari awal pertengahan hingga akhirnya. Roh Kudus, pimpinlah kami agar kami tidak kehilangan berkat-Mu dan kami juga boleh menjadi saluran berkat bagi orang lain. Kami menyerahkan ibadah ini sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Selamat berbakti dan Tuhan Yesus memberkati. Kembali saya ingin menyapa kita sekalian, Shalom. Ya, puji nama Tuhan. Beberapa hari yang lalu, tepatnya hari Selasa, kita memperingati hari kemerdekaan negara kita yang ke-76. Kita bersyukur atas kemerdekaan yang Tuhan beri bagi negara kita. Terlebih daripada itu, kita bersyukur atas kemerdekaan hidup yang Tuhan beri bagi setiap kita yang mau percaya kepadanya. Karena Kristus telah mati dan bangkit, bahkan menyediakan tempat bagi kita yang mau percaya kepada Dia. Mari, saya undang kita semua untuk berdiri. Mari kita bersyukur, kita naikkan syukur kita karena kemerdekaan yang Kristus beri bagi kita menjadi orang-orang yang menang, bahkan lebih daripada pemenang. Daripada pemenang, lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblis telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang, lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang dalam segala perkara.
segala raja. Haleluya, kita gerejanya, kita lebih dari pemenang. Haleluya, sibarkanlah tandingan, Yesus Raja segala raja. Haleluya, kita gerejanya, kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Puji nama Tuhan. Silakan duduk kembali. Mari saat ini kita mempersiapkan hati kita untuk ditabur oleh kebenaran firman Tuhan. Biarlah hati kita menjadi tanah yang baik, sehingga firman boleh tumbuh subur dan bahkan kita boleh menghidupinya. Kami mau tinggikan Kau Tuhan. Tinggikan dirimu mengatasi langit, kebesaran-Mu Tuhan, mengatasi bumi. Tinggikan dirimu mengatasi langit, kemuliaan-Mu Tuhan, mengatasi bumi. Ini hati kami Tuhan, kami mau bersyukur padamu. Bersyukur padamu Tuhan atas kasih-Mu, dan ku mau bermazmur bagi nama-Mu yang kudus. Sabangkap kebenaran-Mu, padamu ku percaya. Betapa
tinggikan namamu. Kita berdiri menyatakan Allah kita yang kudus. Kau Allah yang kudus, Kau Allah yang kudus, ditata suci-Mu. Sungguh kami bersyukur Tuhan karena kami memiliki Allah yang seperti Engkau. Satu-satunya Allah yang hidup, Allah yang benar, Allah yang telah menjadi manusia, menjadi sama seperti kami. Allah yang telah memberikan tubuhnya, nyawanya untuk menebus kami. Satu-satunya Allah
yang memberikan kemerdekaan yang sejati bagi kami. Satu-satunya Allah yang memberikan jaminan hidup kekekalan bagi kami, setiap orang percaya kepada Engkau. Terima kasih Tuhan, pagi hari ini kami duduk diam mendengarkan kebenaran firman-Mu. Tuhan tolong kami, urapi kami, dan jaga hati kami, agar kami tetap fokus untuk kebenaran firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Shalom, selamat pagi Bapak Saudara yang dikasihi Tuhan. Shalom. Kok udah merdeka masih lemes? Shalom. Nah, baru merdeka. Suaranya semangat. Bapak Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita akan membuka Alkitab kita dari Efesus pasal yang kelima ayat 15 sampai dengan ayat yang ke-21. Efesus pasal yang kelima ayatnya yang ke-15 sampai dengan ayatnya yang ke-21. Saya akan membacakan buat kita semua dan mari kita akan menyimak bersama-sama. Efesus pasal yang kelima ayat yang ke-15 sampai dengan 21, beginilah firman Tuhan. Karena itu, perhatikanlah dengan saksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu. Tetapi hendaklah kamu penuh dengan roh. Dan berkata-katalah seorang kepada yang lain dalam mazmur, kidung puji-pujian, dan nyanyian rohani. Bernyanyi dan bersoraklah bagi Tuhan dengan segenap hati. Ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita, Yesus Kristus, kepada Allah dan Bapa kita. Dan rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain di dalam takut akan Kristus. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini saya memberikan tema bagi kita adalah mengisi kemerdekaan dengan benar. Tanggal 17 Agustus kemarin kita merayakan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-76. Ya, tahun 1945 kita dinyatakan merdeka. Setelah merdeka, tugas tanggung jawab kita sebagai bangsa dan negara harus mengisi kemerdekaan itu sebaik-baiknya. Ya, kita mengisi kemerdekaan itu dengan sebaik-baiknya. Demikian juga hari ini, bahwa setiap kita yang telah dimerdekakan Kristus, bahwa kita juga bertanggung jawab mengisi kemerdekaan itu dengan benar. Oleh karenanya Bapak Saudara, hari ini saya memberikan tema itu bagi kita, bagaimana kita mengisi kemerdekaan kita dengan benar sebagai anak-anak Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita melihat situasi kita zaman sekarang, ada banyak terjadi di sekitar kita hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan tentunya. Kalau kita melihat ada yang hidup dalam seks bebas, hamil di luar nikah, mabuk-mabukan, bahkan ada yang meninggal karena selfie. Ya. Ada banyak hal yang terjadi. Ya. Ada yang mati tabrakan, ada juga yang mati karena ditabrak. Ya. Berbagai hal terjadi.
Nah, dampak dari semuanya itu Bapak Saudara yang dikasihi Tuhan, menimbulkan suatu kesedihan, menimbulkan suatu luka, menimbulkan suatu gangguan, baik yang melakukannya maupun kepada keluarga yang ditinggalkan. Meninggalkan suatu kesedihan, luka yang amat terdalam karena sesuatu yang terjadi. Oleh karenanya sangat tepat ketika firman Tuhan berkata, perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Kenapa? Agar jangan kamu hidup sembarangan. Kamu harus hidup hati-hati. Dengan kata perhatikanlah bagaimana kamu hidup, sesungguhnya ini adalah sebuah metafora yang alkitabiah dengan berkata, perhatikanlah gaya hidup kamu. Agar kamu tidak hidup sembarangan, agar kamu hati-hati. Itulah sebabnya dalam 1 bulan ini kita mengangkat suatu tema, menghidupi kemerdekaan dengan benar. Bagaimana kita melihat situasi kita, kehidupan kita yang telah dibebaskan. Ada satu status yang baru bagi kita sebagai orang-orang yang telah dimerdekakan dalam Kristus. Bagaimana kita memperhatikan gaya hidup kita. Jangan sampai kita terbuai, jangan sampai kita terlena, jangan sampai kita melakukan hal-hal yang kita inginkan dan pada akhirnya menimbulkan luka, meninggalkan kesedihan yang amat terdalam untuk keluarga kita. Mari kita melihat kehidupan kita. Yang pertama, Bapak Saudara yang dikasihi Tuhan, dikatakan, karena itu perhatikanlah dengan saksama. Bagaimana kamu hidup? Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Yang pertama saya memberikan kepada kita bagaimana kita mengisi kemerdekaan dengan benar. Yang pertama saudara, bahwa kita harus hidup dalam hikmat Tuhan. Ya, kita harus hidup di dalam hikmat Tuhan. Karena dia berkata, perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal. Artinya, janganlah seperti orang yang tidak berhikmat. Tetapi seperti orang arif, seperti orang berhikmat. Tetapi pertanyaannya, hikmat seperti apa yang harus kita jalani? Hikmat seperti apa yang harus kita lakukan? Bapak Saudara, perhatikan bahwa hikmat yang harus kita jalani adalah hikmat yang daripada Tuhan. Kenapa saudara? Bukan hikmat dari diri kita sendiri. Bukan juga hikmat dari dunia ini. Kenapa? Karena hikmat dunia ini mengajarkan kepada kita bagaimana kita iri hati. Hikmat dunia mengajarkan kepada kita bagaimana kita harus mementingkan diri sendiri. Hikmat dunia mengajarkan kepada kita bagaimana kita harus menentang kebenaran. Hikmat dunia mengajarkan kepada kita mengenai kebebasan melakukan kemauan, keinginan kita sendiri. Itulah sebabnya hikmat yang harus kita jalani adalah hikmat daripada Tuhan, bukan hikmat dunia ini. Kenapa? Karena 1 Korintus pasal yang ketiga 19 berkata, karena hikmat dunia ini adalah kebodohan bagi Allah. Engkau boleh pintar. Engkau boleh memiliki segudang pengetahuan. Tetapi kalau hikmatmu adalah berdasarkan hikmat dunia. Kalau hikmatmu berdasarkan hikmatmu sendiri. Itu hanya menimbulkan suatu kekacauan dan kesedihan bagi dirimu sendiri. Bapak Saudara yang dikasihi Tuhan. Pada tahun 1970-an ada seorang gitaris dan penyanyi Amerika Serikat yang cukup terkenal, namanya Jimi Hendrix. Suatu saat saudara dia manggung dan dihadiri ribuan penggemarnya. Dan di akhir dia manggung saudara, semua penonton memberikan tepuk tangan yang meriah. Ketika dia mendengar itu saudara, seketika dia mematahkan gitarnya. Dan ketika penonton melihat itu,
Mereka menganggap bahwa itu bagian dari show yang diadakan oleh Jimi Hendrix. Tetapi saudara, semakin meriah tepuk tangan itu, dia semakin merebah di panggung saudara dan memohon kepada penonton untuk tidak memberikan tepuk tangan, untuk tenang. Dan dia berkata begini, saudara. Kalian memberikan tepuk tangan yang meriah bagi saya, tetapi sesungguhnya ada terjadi kekosongan di dalam hati saya. Dan dia berkata, jikalau ada yang bisa memberikan jawaban itu kepada saya tentang arti hidup sejati, silakan temui saya nanti di ruang ganti dan kasih tahu kepada saya. Dia menunggu saudara dan pada akhirnya tidak ada satupun yang memberikan arti makna hidup kepadanya. Dan di tahun yang sama, beberapa hari kemudian, membuat di dalam koran besar bahwa Jimi Hendrix bunuh diri. Kenapa saudara? Semua hal yang dilakukan selama ini mengenai kekayaan, mengenai ketenaran, mengenai gaya hidup yang bebas, mengenai seks bebas, mengenai miras, dia merasa bahwa itu adalah suatu kehidupan yang sejati. Dia berjalan di dalam hikmat yang dia rasa itu anggap benar. Tetapi pada akhirnya dia mengalami suatu kekosongan dalam hidupnya dan dia mengakhiri hidup dengan cara bunuh diri. Itulah sebabnya saudara bahwa kita menjalani hidup ini harus dengan hikmat daripada Tuhan. Bukan hikmat diri kita sendiri. Makanya tepat frasa ini bahwa saudara berkata bahwa perhatikanlah dengan seksama. Ini bukan suatu pilihan tetapi adalah suatu fakta yang sudah terjadi. Dan suatu dorongan perintah bagi kita. Apa yang sudah terjadi, apa yang sedang terjadi dan apa yang kita akan lakukan. Bahwa perhatikanlah dengan seksama bagaimana gaya hidup kamu. Kamu boleh pintar, kamu boleh kaya, tetapi perhatikan bahwa kekayaan, ilmu pengetahuan, kepintaran tidak dapat mengungkapkan suatu kehidupan yang berhikmat. Makanya saudara hidup dalam hikmat. Next. Bahwa hanya kehidupan yang saleh akan mengungkapkan kepada kita suatu hikmat. Nah, bagaimana caranya saudara? Ini adalah hubungan kita kepada Tuhan. Bagaimana kita merendahkan diri, melihat diri kita, melihat apa yang sudah kita lakukan. Dan kemudian kita membangun hubungan dengan Tuhan. Makanya hikmat Tuhan akan terungkap dalam gaya kehidupan yang saleh. Tetapi kalau kehidupan kamu acak-acakan, kalau kehidupan kamu berantakan, kalau kehidupan kamu habiskan di dalam suatu gaya hidup yang mabuk-mabukan, jangan berharap bahwa engkau menikmati hikmat Tuhan. Tidak akan, saudara. Tetapi kalau kita hidup di dalam kerendahan hati, kita merendahkan diri kepada Tuhan, maka Tuhan akan memberikan kepada kita. Kenapa? Karena hikmat Tuhan mengajarkan kepada kita tentang sebuah kemurnian, sebuah kedamaian, sebuah peramah, penurut, penuh belas kasihan, tidak memihak dan tidak munafik. Bahwa ketika kita hidup dalam hikmat Tuhan, saudara, kita tidak menjadi orang yang egois. Tidak menjadi orang yang hanya mementingkan kepentingan diri kita sendiri. Tidak menjadi orang yang hanya melakukan kemauannya kita sendiri. Apa yang menjadi kesenangan saya. Bukan itu. Inilah yang dialami oleh Jimi Hendrix. Dia melihat bahwa seks bebas adalah suatu kesenangan dalam dirinya. Dia melihat bahwa alkohol menjadi kesenangan dalam hidupnya. Dia melihat bahwa ketenaran suatu kesenangan dalam dirinya. Dan pada akhirnya dia mengalami kekosongan dan bunuh diri. Berapa banyak orang yang cukup terkenal mengakhiri hidup mereka dengan bunuh diri. Ternyata kekayaan, ketenaran, harta melimpah tidak menjamin
mereka untuk hidup dalam hikmat Tuhan, menjalani kehidupan mereka. Tetapi justru sebaliknya, mereka menghancurkan hidup mereka karena mereka merasa diri paling benar, paling pintar. Oleh karenanya saudara, mari kita memperhatikan gaya hidup kita. Ya, mari kita memperhatikan gaya hidup kita. Amsal pasal yang kedua, saudara. Amsal pasal yang kedua mengajarkan kepada kita di ayat yang ke-6. Karena Tuhanlah yang memberikan hikmat, dari mulutnya datang pengetahuan dan kepandaian. Ya. Karena Tuhanlah yang memberikan hikmat, dari mulutnya datang pengetahuan dan kepandaian. Di ayat sebelumnya, mulai dari ayat 4 dikatakan, jikalau engkau mencarinya seperti mencari perak, dan mengejarnya seperti mengejar harta terpendam, maka engkau akan memperoleh pengertian tentang takut akan Tuhan dan mendapat pengenalan akan Allah. Oleh karenanya saudara, maka kita harus merendahkan diri, mencari hikmat itu di dalam Tuhan. Maka dikatakan bahwa kalau kita mencari seperti perak, Bapak Saudara, mengejarnya, maka dikatakan di ayat 6, karena dari mulut Tuhan muncul hikmat Tuhan. Bukan dari pengetahuan, bukan dari pengertian, bukan dari harta, bukan dari ketenaran, tetapi dari Tuhan. Itulah sebabnya kehidupan yang saleh akan mengungkapkan kepada kita suatu hikmat Tuhan. Kalau kita berduduk diam, mencari, mengejar hikmat Tuhan itu. Ya. Selanjutnya saudara dikatakan, dan pergunakanlah waktu yang ada. Kenapa? Ketika Paulus mengatakan, perhatikanlah dengan sesama, bagaimana kamu hidup, janganlah seperti orang barat, tapi seperti orang arif, dan pergunakanlah waktu yang ada, saudara. Hikmat Tuhan membuat orang percaya bijak dalam menggunakan kesempatan. Pergunakanlah waktu yang ada, saudara, lebih tepatnya diartikan begini, saudara. Ketika ada suatu harga yang bersahabat, ya, atau harga diskon, pergunakanlah kesempatan itu. Ya. Borong, itu artinya saudara, pergunakanlah waktu itu. Artinya ketika kesempatan itu ada, lakukanlah. Sama seperti kalau kita pergi ke mall ya, ada satu merek itu kan, ada diskon 50% plus 20% lagi. Ya, apalagi kalau di hari-hari besar itu, saya pernah ke salah satu mall di Palembang itu saudara, beberapa teman pemuda waktu itu, kami masuk. Pas mau masuk saudara, itu sudah antri, bukan antri ambil tiket, tetapi antri masuk karena udah penuh, padat. Baru mau masuk itu. Akhirnya beberapa teman-teman saya mengajak, udah kita keluar aja. Kenapa? Ternyata di dalam itu ada diskon 50% plus 20%, terus ada bonus lagi kalau beli minimal belanjaan berapa. Dan itu dihabiskan, saudara. Nah ini sama artinya, pergunakanlah waktu yang ada. Ketika ada kesempatan, pergunakanlah waktu itu. Kenapa? Karena hari-hari ini adalah jahat. Memang tepatnya saudara bahwa pergunakanlah waktu ini sering diartikan kepada dalam penginjilan. Bahwa ketika ada kesempatan, jangan menunda. Tapi segeralah beritakan Injil itu ketika ada kuasa Roh Kudus bekerja di dalam hatimu. Dan kemudian ada kesempatan untuk menyatakan, pergunakanlah waktu itu untuk memberitakan Injil. Kenapa? Karena hari-hari ini adalah jahat. Perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Dan pergunakanlah waktu yang ada. Karena hari-hari ini adalah jahat. Bapak saudara yang dikasihi Tuhan, memang kita melihat menyaksikan kehidupan kita saat-saat ini. Ya. Kalau kita melihat sekeliling kita, udah banyak orang tidak peduli. Ya.
hanya mementingkan diri sendiri. Ya. Bahkan berbagai cara digunakan, yang penting hidup, yang penting sukses, tidak peduli bagaimana kehidupan orang lain. Kemarin saya sharing tentang salah satu komandan satpam kita. Dia bertemu seorang hamba Tuhan, anak Tuhan bukan pendeta. Dia memiliki usaha hotel berbagai macam, tetapi ketika PPKM ini diterapkan, dia mengambil prinsip begini, saya tidak akan mem-PHK karyawan saya, tetapi saya menjual mobil saya, menjual beberapa aset saya untuk memberikan gaji kepada karyawan karena mereka tidak bisa bekerja, karena semua usaha tutup total. Dan saya tidak mau mem-PHK mereka. Tapi justru saya menjual beberapa aset saya untuk memberikan gaji kepada mereka. Harusnya saudara seperti begini. Bahwa bukan hanya mementingkan diri sendiri, tetapi justru dia melihat kebutuhan orang lain di tengah-tengah penderitaan, di tengah-tengah tekanan, di tengah-tengah pergumulan, dia masih melihat kebutuhan orang lain. Pergunakanlah waktu yang ada bukan untuk mementingkan diri sendiri, tetapi mementingkan kebutuhan orang lain, mementingkan kepentingan Tuhan untuk kita lakukan agar nama Tuhan dipermuliakan. Sebab itu, ayat 17, janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Janganlah kamu bodoh, saudara, bahwa hikmat Tuhan menuntun orang percaya mengerti dan melakukan kehendak Tuhan. Bukan melakukan kehendak kita yang pada akhirnya menjerumuskan kita di dalam dosa. Jangan kamu bodoh, saudara, ini adalah sebuah tindakan yang menghentikan sebuah proses yang terus berjalan. Dan ada banyak orang melakukan hal itu, tidak memiliki kesabaran, dan pada akhirnya dia menghentikan sebuah proses yang sebenarnya itu akan menuntut kehidupannya, dan dia menghentikan. Itu dikatakan, janganlah kamu bodoh. Hikmat Tuhan menuntun orang percaya mengerti dan melakukan kehendak Tuhan. Itulah sebabnya, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Apa kehendak Tuhan dalam hidup kita, Bapak Saudara? Agar setiap orang, pertama, bahwa agar semua orang tidak ada yang binasa. Itu kehendak Tuhan bagi kita. Apalagi kehendak Tuhan bagi kita, saudara. Agar semua orang yang percaya kepadanya menjadi sama seperti Kristus. Apa kehendak Tuhan dalam kehidupan kita, saudara? Agar kita hidup di dalam kasih dan mengasihi sesama kita. Apa kehendak Tuhan dalam kehidupan kita? Agar kita senantiasa bersukacita dalam segala keadaan. Karena itu yang dikehendaki Allah di dalam Kristus. Itu hanya sebagian, saudara, yang saya bacakan ini. Dan itulah tujuan kita, saudara. Dengan hikmat Tuhan itu akan menuntun kita untuk mengerti kehendak Tuhan dan melakukannya. Bukan hanya mengerti keadaan kita dan melakukan semaunya kita. Bukan lagi kehendak Tuhan. Tetapi harus kita tunduk, taat, melakukan kehendak Tuhan dengan hikmat daripada Tuhan. Itu yang pertama, saudara. Mengisi kemerdekaan kita harus hidup dalam hikmat Tuhan. Dengan merendahkan diri. Ya. Yang kedua. Nah, ini poin terakhir ya. Hanya dua ini garis besar ya. Lega. Ya. Yang kedua, saudara. Ayat 18. Dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu, tetapi hendaklah kamu penuh dengan roh. Dan berkata-katalah seorang kepada yang lain dalam mazmur, kidung puji-pujian dan nyanyian rohani. Bernyanyilah dan bersoraklah bagi Tuhan dengan segenap hati. Yang kedua, saudara, membuka diri untuk diisi Roh Kudus. Ini penting, Bapak Saudara. Bahwa setiap orang percaya, saudara,
harus mengisi kemerdekaan dengan benar ketika hidupnya dipenuhi dengan Roh Kudus. Kenapa saudara? Dikatakan, janganlah kamu mabuk oleh anggur. Ya. Janganlah kamu mabuk oleh anggur, saudara. Kenapa? Karena obat-obatan alkohol, saudara, pada zaman itu sering digunakan untuk mempromosikan agama mereka, mempromosikan pengalaman religius mereka. Ketika mereka mabuk, ketika mereka dikuasai oleh anggur, maka mereka menganggap itu adalah pengalaman rohani. Dan mereka mempromosikan itu, padahal mereka sedang mabuk. Makanya Paulus dengan tegas, saudara, janganlah kamu mabuk oleh anggur, saudara. Kenapa? Bahwa untuk mabuk kita harus meminum berulang-ulang sampai menimbulkan suatu kemabukan. Dan ini yang saya lakukan, saudara, ketika saya belum lahir baru, ketika belum bertemu saudara, untuk ketika kami ada acara, untuk berani naik di atas panggung, maka sebelum naik di atas panggung, saya harus meminum dulu, saudara, alkohol. Minum alkohol bukan hanya satu gelas, berulang-ulang, sampai merah, pusing, baru naik ke atas panggung. Nah, kalau udah naik ke atas panggung, tambah lagi, minum lagi alkohol, dan pada akhirnya apa yang saya lakukan, saya anggap itulah kebenaran. Tidak ada rasa malu lagi, yang ada keberanian, lakukan apa saja. Sambil minum dan pegang rokok, sambil Paulus menegur, jangan kamu mabuk oleh anggur. Kenapa? Kalau kamu sudah mabuk oleh anggur, maka itu akan menguasai kehidupanmu. Dan kalau kamu sudah dikuasai oleh anggur, maka terjadi namanya apa? Kecanduan. Ada perbandingan di sini dikatakan oleh Paulus. Jangan mabuk oleh anggur, tetapi hendaklah kamu penuh dengan roh. Nah, sama sepertinya saudara, bahwa kalau kita tidak mau mabuk oleh anggur, kalau anggur itu memabukkan, dan kalau memabukkan itu harus diminum berulang-ulang, diisi berulang-ulang, sampai anggur itu, alkohol itu menguasai keadaan, menguasai kehidupan kita, dan menimbulkan suatu kecanduan, dan kita berani melakukan apapun. Demikian juga, hendaklah kamu penuh, artinya hendaklah kamu diisi oleh Roh Kudus. Orang percaya harus membuka diri untuk dipimpin Roh Kudus. Orang percaya harus dipimpin oleh Roh Kudus, saudara. Bahwa kita harus sensitif, kita harus taat, dan harus bersedia untuk dipimpin oleh Roh Kudus sampai berulang-ulang. Next. Ya. Harus berulang-ulang, saudara, untuk diisi sampai pada akhirnya kita kecanduan oleh Roh Kudus. Next. Dan kalau kita dengan rela untuk dikendalikan dan dibentuk oleh Roh Kudus, sampai kehidupan kita, Pak, dipengaruhi dan dibentuk. Kalau anggur, kalau alkohol, kita sudah isi berulang-ulang, dan itu menguasai kehidupan kita, membentuk kehidupan kita, mempengaruhi kehidupan kita. Demikian juga hal yang sama, bahwa kamu harus mengisi kehidupan kamu dengan Roh Kudus berulang-ulang, sampai kamu dikuasai, sampai kamu dipengaruhi, dan kamu kecanduan oleh Roh Kudus itu. Pertanyaannya bagi kita, mau tidak kita membuka diri dan mau diisi oleh Roh Kudus berulang-ulang. Sama seperti Petrus, saudara, yang tadinya penakut, tetapi ketika diisi oleh Roh Kudus, berani memberitakan firman Tuhan. Ketika diisi oleh Roh Kudus, berani berkata-kata di depan raja. Ketika diisi oleh Roh Kudus, berani mati untuk Kristus. Sampai pada akhirnya Roh Kudus itu menguasai kehidupan Petrus, dikendalikan oleh Roh Kudus dan kecanduan oleh Roh Kudus. Itulah sebabnya Petrus sering berkata, penuhilah aku dengan Roh Kudus.
Jangan hanya kita pintar mengisi kehidupan kita dengan hal-hal yang sementara. Jangan hanya kita berani mengisi kehidupan kita yang hanya mementingkan diri kita sendiri. Jangan hanya kita menghabiskan waktu kita untuk mengisi kehidupan kita dalam hal-hal yang hanya memabukkan jasmani kita. Yang pada akhirnya kita jatuh dalam dosa dan tidak mengerti kehendak Tuhan. Apa yang terjadi, saudara? Kalau kita sudah diisi oleh Roh Kudus, ketika mabuk anggur, saudara, hanya menghasilkan sebuah halusinasi, hanya menghasilkan sebuah keributan dan kekacauan, dan melakukan tindakan-tindakan bodoh dan merugikan orang lain. Dan itu yang saya lakukan, saudara. Dan itu yang saudara saya lakukan ketika saya di dunia, saudara. Merasa diri paling hebat, dan ketika dia lewat kampung orang lain, saudara, dia membuka baju dan merasa diri paling hebat. Dia mengajak satu kampung untuk berantem, saudara. Dan ketika ada satu kampung datang, menghajar dia, sampai dibanting ke parit, saudara. Bonyok sana sini. Kenapa? Itu pengaruh alkohol. Ya. Dia bawa motor, saudara, bukannya sampai ke rumah, ternyata dia sampai ke rumah sakit. Karena mabuk. Dia nabrak orang. Kenapa? Karena sudah dikuasai oleh alkohol, dikuasai oleh kemabukan. Sehingga dia tidak tahu lagi apa yang harus diperbuat. Dan merugikan orang lain. Tetapi kalau kita dipimpin oleh Roh Kudus, saudara, maka menghasilkan suatu penyembahan, menghasilkan suatu pujian, dan menghasilkan suatu sukacita yang tulus dari hati. Kenapa? Karena dikatakan, karena anggur menimbulkan hawa nafsu, tetapi hendaklah kamu penuh dengan roh, dan berkata-katalah seorang kepada yang lain dalam mazmur, kidung puji-pujian, dan nyanyian rohani. Bernyanyi dan bersoraklah bagi Tuhan dengan segenap hati. Bahwa ketika kita dipenuhi dengan Roh Kudus, saudara, maka kita menghasilkan suatu pujian yang luar biasa kepada Tuhan. Maka kita menghasilkan suatu sukacita yang luar biasa. Meskipun keadaan kita menderita, tetapi kita tetap bersukacita bukan karena keadaan, bukan karena penderitaan, tetapi kita bersukacita karena Allah senantiasa menyertai kehidupan kita. Di dalam kuasa Allah Roh Kudus menguasai kehidupan kita meskipun keadaan tidak mengenakan, meskipun tekanan dalam kehidupan kita, tetapi kita tetap bersukacita karena ada Allah menyertai kehidupan saya dan bapak saudara. Itulah akibatnya ketika kita dipimpin oleh Roh Kudus, saudara. Kita memuji, kita menyembah Tuhan dengan segenap hati kita, saudara. Kalau kita sudah dipimpin oleh Roh Kudus, saudara, ketika kita beribadah, kita happy, kita sukacita, saudara. Saya mau katakan kepada kita, saudara, bahwa ibadah adalah berbicara tentang sikap hati, bukan berbicara tentang telinga. Ibadah berbicara tentang keteguhan hati, bukan berbicara tentang irama. Ya. Meskipun engkau suka jenis musik jazz, rock, reggae, country, dangdut, tetapi kalau suasana hatimu nggak baik, sebaik apapun musiknya, ya tetap aja nggak ada faedahnya, nggak ada faedahnya, nggak ada gunanya. Tetapi kalau suasana hati, apapun musiknya, bagaimanapun cara memainkannya, kalau hati kita dari rumah, sebelum ibadah kita persiapkan karena sama menghadap Tuhan, dipenuhi oleh Roh Kudus, maka apapun jenis musiknya, mau reggae ke, mau country ke, mau rock, mau jazz, saya tetap menikmatinya. Tidak kemudian, oh kalau jazz saya nggak mau beribadah, kalau dangdut, oh apalagi musik setan, kalau pop, oh saya nggak mau lagi, kalau country, oh saya nggak suka.
Saya suka paling dangdut. Sikit-sikit jos. Kalau enggak itu, enggak mau. Nanti giliran dikasih dangdut, kok cara begitu? Cara memukul gendangnya, harusnya itu kamu sendiri. Ya. Ibadah berbicara tentang hati, bukan irama. Ya. Jangan datang gereja karena irama musik. Jangan juga datang gereja karena pembicaranya. Tetapi datanglah ke gereja, beribadahlah kepada Tuhan karena hati. Makanya dikatakan saudara, dan berkata-katalah seorang kepada yang lain dalam mazmur, kidung, puji-pujian dan nyanyian rohani, bernyanyi dan bersoraklah bagi Tuhan dengan segenap hati, bukan segenap irama, bukan segenap jenis musik, bukan segenap pembicara, bukan juga segenap sekeliling, tetapi segenap hati. Perhatikan hati kamu. Ya. Bukan juga segenap pelayan Tuhan. Siapa WL-nya? Siapa singernya? Saya suka kalau dia WL. Kenapa? Loncat-loncat. Membangkitkan semangat buat saya. Saya nggak suka kalau dia WL. Kenapa? Lotoy. Lembut banget. Badan kekar tapi cara nyanyinya aduh ngondek. Emang kalau kamu ibadah itu yang kamu cari, bukan itu saudara. Bukan itu. Ya, bukan itu. Dia 20. Ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita. Dan rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain dalam takut akan Kristus. Inilah yang kita hasilkan saudara. Kalau Roh Kudus masuk dalam hati kita, kalau kita isi secara berulang-ulang, sampai Roh Kudus mengambil alih, menguasai, mengendalikan, dan membuat kita kecanduan. Saudara saya mau katakan, kita penuh dengan ucapan syukur. Dan kita saling merendahkan diri antara satu dengan yang lainnya. Tidak ada yang lebih besar, tidak ada yang lebih penting, tidak ada yang lebih berguna daripada yang lainnya. Semuanya berguna. Pemain musik, saudara. Tanpa pemain musik, tidak mungkin saya juga harus main musik. Dan berkhotbah. WL juga. Mungkin ke gereja, mungkin juga saya ambil kantong persembahan juga. Enggak mungkin. Kita semua adalah partner. Tidak ada yang lebih besar. Hanya tugas tanggung jawab kita berbeda. Sama di hadapan Tuhan. Kalau kita melakukan dengan segenap hati. Saudara, biarlah kedua hal ini kita mengisi kemerdekaan kita dengan benar. Bahwa kita harus hidup di dalam hikmat Tuhan. Dan kita harus diisi oleh Roh Kudus. Kapan berhentinya untuk diisi Bapak Saudara? Bukannya sehari 2 hari. Selama kehidupan kita. Isi terus. Isi terus. Isi terus. Mungkin pertama tidak mengenakan, tetapi biasakan. Bisa karena biasa. Isi terus saudara. Sampai engkau mabuk oleh Roh Kudus, tetapi bukan mabuk yang lain. Ya, tetapi mabuk Roh Kudus, tertib, damai, tidak menimbulkan keributan. Mari kita merespon firman Tuhan dengan satu pujian. Ajar kami Tuhan menghitung hari-hari kami agar kami beroleh hati bijaksana dan agar semua rencanamu tergenapi dalam hidup kami. Ajar kami Tuhan menghitung hari-hari
bijaksana, ajar kami Bapa, hidup dalam jalan-Mu, agar semua rencana-Mu digenapi. Mulialah nama-Mu Tuhan, dan ajar jalan-Mu, pimpin kami di setiap waktu. Besar setiamu Tuhan, agunglah karya-Mu, Yesus kami bersyukur padamu. Mulialah nama-Mu Tuhan, dan ajar jalan-Mu, pimpin kami di setiap waktu. Besar setiamu Tuhan, agunglah karya-Mu, Yesus kami bersyukur padamu. Yesus kami bersyukur padamu. Tuhan Yesus, kami sungguh bersyukur Bapa untuk pagi hari ini. Terima kasih untuk kemerdekaan yang telah Engkau anugerahkan bagi kami. Dan biarlah Tuhan Engkau pimpin kami agar kami dapat mengisi kemerdekaan ini dengan benar, berdasarkan dengan hikmat Tuhan, bukan dengan hikmat kami sendiri, dengan hikmat dunia ini, tetapi hikmat yang daripada Tuhan. Dan biarlah kami merendahkan diri untuk mencari kehendak-Mu, mencari hikmat-Mu itu ya Tuhan Yesus, melebihi dari emas dan perak, karena hikmat itu berasal daripada mulut Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, dan biarlah kami membuka diri kami untuk kami dapat diisi oleh Roh Kudus, agar kami boleh mengerti apa kehendak Tuhan dan menuntun kami kepada kebenaran-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Hamba-Mu berhenti berbicara, tetapi biarlah kuasa Allah Roh Kudus-Mu yang akan terus menuntun hidup kami, mengingatkan kepada kami, membimbing kami, dan mengarahkan kami untuk kami menjalani hidup ini sama seperti Kristus. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, kita boleh disegarkan, diberkati melalui firman Allah. Hari-hari ini adalah hari-hari yang jahat. Biarlah hikmat daripada Tuhan memimpin hidup kita, dan kita senantiasa haus akan penyertaan dan pimpinan Roh Kudus, sehingga kita boleh hidup untuk kemuliaan Allah dan menjadi berkat bagi setiap orang lain. Kita akan memperhatikan dan menyimak warta gereja kita pada minggu ini. Biarlah kita boleh lebih paham, lebih jelas. Kita serahkan kepada petugas untuk bisa menyampaikan berita
pekan ini. Dipersilahkan. Warta Gereja Minggu tanggal 22 Agustus 2021. Diinformasikan kepada Sidang Jemaat Gereja Baptis Indonesia Palembang untuk kegiatan peribadatan tanggal 29 Agustus tetap dilaksanakan secara live streaming jam 9 pagi dan firman Tuhan akan dilayani oleh Pendeta Immanuel Ragiono. Bagi seluruh sidang jemaat yang mengikuti layanan ibadah online, silahkan mengikuti dalam channel YouTube atau Facebook GBI Palembang dan memberikan komentar hadir pada kolom komentar Bapak Ibu Saudara semua. Pendeta Immanuel dan seluruh sidang jemaat Gereja Baptis Indonesia Palembang mengucapkan selamat atas wisudanya Saudara Mikael Dwi Kuncoro Jati, SP MSI, yang sudah menyelesaikan program studi Magister Agribisnis pada hari Rabu tanggal 18 Agustus 2021. Kiranya ilmu yang didapat berguna bagi masa depan. Tuhan Yesus memberkati. Bagi sidang jemaat dan simpatisan yang ingin mencetak kartu vaksin dapat menghubungi Ibu Angel TU Gereja dengan nomor tertera 0857 8369 2519. Silakan mengirimkan link dengan ongkos biaya pencetakan 15.000. Diinformasikan kepada seluruh calon baptisan bahwa pelajaran persiapan baptisan diadakan secara Zoom setiap hari Minggu pukul 5 sore dan ID juga password akan dibagikan melalui grup WA OKB. Mari kaum remaja baptis terus mengundang PRBI untuk hadir dalam persekutuan hari Sabtu tanggal 28 Agustus 2021 jam 6 sore melalui via Zoom, dan acaranya dengan judul Persekutuan Asli atau Palsu. Hostnya adalah Saudari Heni. Dan mengundang kembali untuk kaum pemuda untuk terus setia di dalam persekutuan Sabtu 28 Agustus 2021 pukul 6:30 malam melalui via Zoom. Juga ID juga password akan dibagikan di dalam grup. Persembahan dan persepuluhan kepada sidang jemaat dan simpatisan gereja dapat memberikan persembahan dan persepuluhan melalui satu keluarga, dapat dikumpulkan menjadi satu, dimasukkan ke dalam amplop dan diserahkan kepada bendahara gereja atau panitia keuangan atau kantor TU Tata Usaha Gereja, buka setiap hari Selasa sampai hari Sabtu jam 8 pagi sampai jam 4 sore. Atau persembahan dan persepuluhan dapat ditransfer ke rekening Gereja Bank BCA, nomor rekening 85550999670 atas nama Pendeta Immanuel Ragiono atau Lorencia. Atau Bapak Ibu dan Saudara dapat memberikan melalui transaksi pemberian persembahan persepuluhan dengan kode barcode QRIS dari Bank BCA. Mari terus menghimbau sidang jemaat untuk mengikuti dan mematuhi protokol kesehatan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Mencuci tangan, memakai masker, baik menggunakan 2 rangkap, menjaga jarak, menghindari kerumunan, mengurangi mobilitas, ventilasi, durasi, dan jarak. Mari sidang jemaat terus setia dalam doa setiap hari jam 9 malam. Untuk pokok doa akan di-share kepada grup WA, gereja maupun organisasi. Pendeta Immanuel dan sidang jemaat Gereja Baptis Indonesia Palembang mengucapkan selamat kepada anggota gereja kita yang berulang tahun dalam minggu ini. Tanggal 22 Agustus 2021, Bapak Boy Sumandi. 24 Agustus, Saudari Esther Ika Pertiwi. 24 Agustus, Ibu Christine Kurniani. 25 Agustus, Ibu Esther Indasari. 26 Agustus, Saudari Wel Murdania.
29 Agustus Ibu Maria Linawati, 27 Agustus Lagimozo J. Pedro Sinaga, 28 Agustus Ibu Nilawati, 28 Agustus Saudari Christina Florentin. Selamat ulang tahun, kiranya Tuhan Yesus selalu memberkati. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Bapak Ibu bisa melihat di layar kaca bahwa kita akan mengumpulkan persembahan sosial yang diperuntukkan untuk saudara-saudara kita yang kena COVID-19, baik yang isoman maupun yang dirawat di rumah sakit. Saudara yang terpanggil untuk mendukung pelayanan gereja, secara khusus sidang jemaat dan simpatisan, mari kita dukung saudara-saudara kita melalui doa dan juga melalui pelayanan kasih. Saudara boleh memberikan persembahan khusus untuk saudara-saudara kita yang kena COVID melalui rekening BCA 8555 099 670 atas nama Pendeta Immanuel atau Lorencia Agnes. Contoh penulisan donasi. Misalnya Bapak Ibu memberikan donasi di transfer 10.000, saudara kasih tambahan huruf di belakang ya, menjadi 10019. Nah, angka 19 ini menunjukkan COVID-19 ya, supaya lebih memudahkan bendahara gereja bahwa persembahan ini adalah persembahan yang dikhususkan untuk membantu saudara-saudara kita, peduli terhadap saudara-saudara kita yang kena COVID-19. Jadi saudara bisa melihat di situ, misalnya 50.000, 50.019, 100.000, 100.000,019. Jadi di belakangnya dikasih angka 19. Misalnya Bapak Ibu memberikan per 1 juta persembahan untuk saudara-saudara kita ataupun untuk pelayanan COVID-19 melalui panitia sosial, jadi 1000 kemudian 0119 ya, dan nominal donasi seterusnya dipersilahkan. Mari kita menerapkan pelayanan kasih kita, mari kita mengimplementasikan iman kita dengan sebuah perbuatan. Jadi bagaimana Pak Pendeta kalau ini berbentuk amplop? Nah, Bapak Ibu bisa menuliskan kalau amplop persembahan biasa minggu ataupun persembahan COVID bisa ditulis di amplopnya lalu diantar ke kantor gereja, lalu kita akan menyalurkan melalui panitia sosial. Dan dipersilahkan nanti panitia sosial untuk boleh melangsungkan pelayanan ini sebagaimana peraturan dan juga kebijakan panitia sosial untuk melayani saudara-saudara kita yang kena COVID. Saya pikir itu tambahan pengumuman Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dan mari kita akhiri ibadah kita untuk kita berdoa syafaat lalu kita akan menerima doa berkat. Saya mengajak Bapak Ibu untuk bangkit berdiri dan kita akan berdoa. Mari kita tunduk kepala. Bapa kami dalam surga, kami mengucap syukur karena ibadah hari ini boleh berlangsung dan kami boleh mengakhirinya dengan pertolongan Roh Kudus. Ya Bapa Surgawi, kami bersyukur untuk firman-Mu, biarlah terus menginspirasi kami, menguatkan, meneguhkan, memberikan kami hikmat, sehingga kami mendapatkan hikmat itu dari Allah, dan memberikan diri kami terus diisi dengan kebenaran firman dan Roh Kudus, agar perjalanan hidup kami boleh menjalani kehidupan dengan penuh pertolongan Tuhan, dan kami juga boleh menjadi berkat bagi sesama kami. Izinkan kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang kena COVID-19, biarlah mereka juga boleh mengalami mujizat kesembuhan, disembuhkan mereka dan boleh beraktivitas kembali. Kami rindu sekali juga untuk berbagi bagi mereka, sehingga mereka juga mendapat pertolongan dari anak-anak Tuhan, kami sebagai keluarga Allah untuk saling mengasihi dan saling memberkati. Kami juga berdoa untuk seluruh saudara-saudara kami yang disebutkan namanya tadi, yang telah berulang tahun, yang akan berulang tahun, biarlah mereka semua dalam penyertaan dan perlindungan Tuhan. Tidak lupa menyerahkan seluruh sidang jemaat-Mu yang mungkin saat ini punya pergumulan, yang mungkin saat ini mengalami beban berat, yang mungkin saat ini mengalami stres oleh karena pergumulan yang mereka hadapi. Dalam nama Yesus, kami mohon kemurahan hati Tuhan
untuk Engkau memberikan jalan keluar bagi setiap permasalahan yang mereka hadapi. Karena kami tidak tahu apapun permasalahan mereka. Yang kami tahu Tuhan Yesus mengasihi dan Tuhan Yesus peduli kepada setiap kami. Bapa, bangsa ini milik-Mu, bersyukur atas kemerdekaan yang telah terjadi dan kami boleh memperingatinya. Biarlah kami boleh mengisi kemerdekaan itu dengan membangun bangsa ini lebih baik. Berkati pemerintahan presiden, wakil presiden, jajaran para menteri, dan juga kabinet, serta anggota DPR. Pemerintahan dari atas sampai bawah diberkati Tuhan, ditolong Tuhan untuk membawa bangsa ini lebih baik, rakyat lebih sejahtera. Sekalipun kami mengalami situasi yang sangat berat, kami percaya waktu Tuhan akan tiba, Indonesia dilepaskan dari permasalahan yang ada. Terima kasih Tuhan. Akhirnya kami menyerahkan seluruh persembahan, persepuluhan, persembahan sosial yang akan kami berikan, baik melalui transfer maupun kami antar langsung. Biarlah semuanya demi hormat kemuliaan Tuhan. Bapa, kami akan mengakhiri ibadah pagi hari ini. Dan biarlah Tuhan memberkati seluruh sidang jemaat-Mu. Jemaat Tuhan, arahkanlah pikiran, perasaan, dan hatimu. Mari kita akhiri ibadah live streaming pagi ini dan kembalilah beraktivitas seperti sedia kala. Biarlah tangan Tuhan yang penuh dengan kuasa itu melindungi, melingkupi, dan menyertai-Mu. Berkat dari Allah Bapa, kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, penghiburan Roh Kudus menyertai-mu sekalian, mulai hari ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan berdoa, haleluya. Amin. Hidupku mengenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, dari bumi kebenaran. Hidupku mengenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebenaran. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebenaran. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Bapak Ibu sekalian, silakan mengambil saat teduh. Kita akan mengakhiri ibadah kita dan kita akan berjumpa di dalam ibadah live streaming minggu berdepan. Selamat beraktivitas dan Tuhan Yesus memberkati. Shalom.